Tidak hanya warung sepi, karena disantet orang terdekat, istri sampai keguguran 2 kali di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, salam bahagia dan semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya, Abah Ramdhani. Di video ini saya akan melanjutkan video sebelumnya tentang Pak Wardi. Nah, di mana beliau ini bercerita tentang kasus beliau 15 tahun yang lalu seputar usaha dan masalah istrinya. Nah, agar bisa nyambung, sebaiknya Anda bisa tonton terlebih dahulu ya, video sebelumnya. Nah, menyambung video sebelumnya, bahwa Pak Wardi dan istri beliau ini datang ke beberapa paranormal atau orang pintar yang dipercaya beliau, ya, kurang lebih 5 paranormal yang sudah didatangi beliau. Nah, 4 dari paranormal tersebut mengatakan bahwa usahanya Anda ini terkena santet oleh orang terdekat. Bahkan salah satu dari paranormal tersebut mengatakan identitas dari pengirim santet tersebut. Nah, dari penuturan Pak Wardi, beliau ini menyimpulkan memang usahanya ini terkena santet, dan kejadian ini istri beliau itu sampai keguguran. Nah, ini juga imbas dari santet yang menyerang usahanya. Nah, karena setelah istri beliau ini pindah, tidak bermukim di warung, maka istri beliau ini hamil dan sehat sampai melahirkan, alhamdulillah. Bahkan sekarang beliau ini sudah punya 3 anak. Oh ya, sebelumnya Pak Wardi dan istri ini tinggal di warung makan. Nah, tapi salah satu paranormal yang ditemui beliau itu menyarankan untuk tidak tinggal di warung tersebut. Nah, kalau usaha ya itu tetap di tempat tersebut, itu tidak masalah. Tapi kalau untuk tempat tinggal, paranormal tersebut itu menyarankan untuk pindah saja. Ya, bebas, yang penting tidak di warung makan. Nah, lalu bagaimana untuk mengatasi santet tersebut? Ya, Pak Wardi ini melakukan ritual dan melakukan amalan-amalan untuk ruatan. Alhamdulillahnya selang 3 bulan usahanya ini mulai normal kembali. Ya, kalaupun sepi, masih sepi yang wajar-wajar saja. Nah, dalam kurun waktu 15 tahun ke belakang, total warung Pak Wardi ini sudah mengalami 3 kali terserang santet. Itu sudah dihitung. Nah, tapi setelah beliau itu melakukan ritual dan amalan untuk ruatan usahanya, alhamdulillah ya, bisa normal kembali. Ya, sebenarnya beliau ini ingin melabrak orang yang terdekat yang menyantet usahanya ini. Nah, tapi beliau itu tidak cukup bukti, maka buktinya ya nanti sekedar asumsi dari paranormal tersebut. Jadi beliau itu tidak berani untuk melangkah terlalu jauh untuk masalah melabrak si pengirim santet ini. Ya, pengirim santet ini punya usaha kuliner juga. Tempatnya itu lumayan jauh dari warung Pak Wardi. Jadi sebenarnya itu tidak ada persaingan yang terlalu ketat ya. Tapi dari Pak Wardi itu mengatakan
mungkin orang tersebut itu iri, dengki, ya, jika warung makan milik Pak Wardi ini lebih ramai daripada miliknya. Nah, itulah kisah dari Pak Wardi dan istri sekitar 15 tahun yang lalu. Beliau itu bercerita untuk masalah ini ketika beliau itu datang dan berkunjung kepada saya, ya, beberapa hari yang lalu untuk keperluan memahar sarana pelarisan. Dan beliau ini memahar mustika pelarisan, ya, 2 sarana sekaligus. Satu untuk warung makan beliau, dan satunya lagi untuk usaha kedai tehnya. Ya. Sebenarnya beliau itu punya beberapa kedai teh, ya, atau minuman kekinian. Nah, tapi ingin mencoba diterapkan di salah satu kedainya terlebih dahulu. Ya, nanti jika lancar dan ramai, ya, omsetnya ini semakin berkembang, semua kedai teh beliau ini akan diberi sarana pelarisan semua. Oh ya, saat beliau konsultasi, ya, saya juga sampai bertanya kepada beliau, kenapa kok meminta tolong untuk masalah pelarisan kepada saya? Kenapa kok tidak ke paranormal yang dulu menolong beliau? Nah, beliau ini menjawab, 4 dari paranormal tersebut sudah meninggal dan masih sisa 1. Ya, kebetulan 1 paranormal ini waktu dulu itu tidak mengatakan bahwa usahanya Pak Wardi ini tidak terkena santet. Nah, jadi Pak Wardi itu ragu kepada beliau. Nah, sehingga Pak Wardi ini cari-cari paranormal lain, ya, yang bisa membantu untuk pelarisannya. Dan sampai pada akhirnya beliau ini bertemu dengan salah satu video saya yang ada di channel TikTok, dan beliau ini datang kepada saya untuk memahar sarana pelarisan dan sharing seputar kasus beliau yang sudah saya share di video ini dan video sebelumnya. Dan yang terakhir, ya, sebelum saya tutup video ini, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus Pak Wardi ini. Dan untuk Anda yang ingin memahar sarana pelarisan atau sarana ruatan untuk tempat usaha Anda, silahkan Anda bisa menghubungi nomor yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Monggo. Dan satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan Anda bisa klik subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan orang-orang di sekitar Anda semuanya. Terima kasih buat saudaraku semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Bahram Doni pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah ya Rahman ya Rahim, Allah ya Karim.